Salam Patriot di Suara Patriot bersama Chandra Tua. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Di tengah birunya Samudra Pasifik yang tampak tenang, sesungguhnya sedang terjadi pertarungan diam-diam antara dua kekuatan besar dunia, Amerika Serikat dan China. Tapi pertarungan ini bukan sekedar soal kekuatan militer atau ekonomi. Ini adalah pertarungan antara peradaban dan ambisi. Antara dunia yang ingin tetap bebas dan kekuatan yang ingin menundukkan segalanya di bawah kendali tirani. Sejak manusia mengenal laut, samudra selalu menjadi simbol kebebasan. Tidak ada yang memilikinya. Tidak ada satupun bangsa yang berhak memonopoli ombak dan angin. Namun kini, kebebasan itu sedang diuji ketika satu rezim mengklaim laut sebagai miliknya, membangun pulau buatan, memasang radar dan rudal, serta mengintimidasi negara-negara tetangga yang lebih kecil. Itu bukan sekedar pelanggaran hukum internasional. Itu adalah pengkhianatan terhadap prinsip kemanusiaan. Kini, fakta di lapangan, Filipina melawan dan dunia menyaksikan. Baru-baru ini, dunia menyaksikan ketegangan yang meningkat di Laut China Selatan, bagian dari Samudra Pasifik Barat. Kapal-kapal penjaga pantai China berulang kali menghalangi, menyemprot, bahkan menabrak kapal kecil milik Filipina yang hanya berusaha mengirim logistik ke pasukannya di Second Thomas Shoal, wilayah yang secara hukum internasional adalah milik Filipina. Tapi tahukah Anda bahwa Filipina tidak gentar dengan dukungan moral dari militer dari Amerika Serikat? Mereka berdiri tegak karena tahu bahwa menyerah berarti kehilangan kedaulatan untuk selamanya. Bahkan Presiden Filipina berkata tegas, "Kami tidak akan mundur, kami akan terus berlayar apapun resikonya." Sebuah kalimat pendek, tapi mengguncang dunia, karena di baliknya ada semangat David melawan Goliat. Mari kita lihat dua wajah yang sedang berhadapan. Di satu sisi, Amerika Serikat dan sekutunya, meskipun punya kepentingan geopolitik, tetap menjunjung tinggi kebebasan navigasi, keterbukaan jalur perdagangan, dan hak negara kecil untuk berdiri sejajar. Mereka mungkin tidak sempurna, tetapi mereka beroperasi di bawah hukum dan dunia bisa menegur mereka bila salah. Namun di sisi lain, Partai Komunis China, PKC, bukan rakyat China, tapi rezim yang menindas rakyatnya sendiri, membangun ambisi kekaisaran baru di abad modern. Mereka berkata ingin damai, tapi di balik kata itu, mereka menebar kapal perang, kapal milisi, dan propaganda. Mereka berkata, ingin kerjasama, tapi tangan mereka menggenggam peta curian yang menelan 90% wilayah laut dari negara lain. Inilah perbedaan mendasar. Satu pihak percaya pada hukum dan kebebasan, dan satu pihak percaya pada kekuatan dan penaklukan. Wajah PKC adalah penindasan dan propaganda. PKC selalu mengaku mewakili rakyat, tapi rakyatnya sendiri dibungkam, dipaksa diam ketika melihat ketidakadilan. Mereka mengaku cinta damai, tapi membangun pangkalan militer di tengah laut dan menebar ancaman kepada siapapun yang mendekat. Mereka mengaku ingin stabilitas, padahal justru mereka sumber ketidakstabilan. Mereka mengaku ingin kemakmuran bersama, padahal hasil rampasan ekonomi hanya dinikmati oleh segelintir elit di Beijing. Dan yang paling berbahaya, mereka membungkus ekspansi militer dengan narasi nasionalisme palsu. Mereka menanamkan kebencian kepada bangsa lain, seolah dunia luar ingin menjajah China. Padahal justru sebaliknya, PKC lah yang menjajah laut, ekonomi, dan bahkan pikiran rakyatnya sendiri. Saudara-saudaraku, ini bukan sekedar urusan Filipina, Amerika, atau China. Ini adalah urusan setiap bangsa merdeka yang ingin mempertahankan haknya untuk hidup damai. Karena bila laut bebas dikuasai tirani, maka daratan pun tidak akan lama lagi bebas. Kita rakyat Indonesia yang hidup di negeri kepulauan terbesar di dunia harus waspada dan sadar. Jangan sampai kita menutup mata atas ancaman komunisme yang menyamar sebagai kerjasama ekonomi. Kita boleh berdagang dengan siapapun,
Tapi jangan pernah menjual kedaulatan dan nurani. Mari kita jadikan peristiwa di Laut Pasifik itu sebagai pelajaran besar. Bahwa kebebasan tidak diwariskan, ia diperjuangkan setiap hari. Dan bahwa komunisme bukanlah jalan keluar, melainkan jalan buntu. Karena sistem yang lahir dari kebohongan tidak akan pernah menghasilkan kedamaian. Jika Anda mencintai bangsa ini, bagikan narasi ini kepada sahabat Anda. Bangun kesadaran bahwa ada ancaman komunis dan ancaman itu nyata dan berbahaya. Tulis pendapat dan komentar Anda. Karena suara rakyat yang sadar adalah benteng terakhir dari kemerdekaan. Suara Patriot untuk Indonesia berdaulat.